Dan perceraian saya 2008 dan saya nggak ada sebut nama dia dan nggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melisa sebagai narasumber di YouTube saya itu benar, dan saya bilang di situ di menit keberapa saya lupa, saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar, terserah pemirsa yang mempersepsikan itu. Lalu tutup poin aja lah. Kemarin disomasi, Mam. Ya. Emang boleh masuk di TV? Hah? Boleh. Insya Allah. Ya. Tanggapan aku. Ya. Apa yang harus aku tanggapi? Disomasi. Iya, enggak. Mungkin aku potong ya karena waktunya beliau harus masuk lagi ke dalam. Jadi tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa ada somasi, tapi dikarenakan kita baru bertemu hari ini, kemungkinan nanti saya akan ke rumah Mbak Dewi, saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga, karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca, nanti kami tinggal menunggu dari Mbak Dewi ke Bapak Ninggar sempat rekaman, jadi kita ketemunya di sini. Jadi kalau tanggapan kita belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum, kami tim kuasa hukum mempelajari somasi dari yang bersangkutan. Berarti sudah diterima ya, Anda? Sudah diterima sama Mbak Dewi, tapi kayaknya belum dibuka ya. Iya, aduh. Nanti mungkin kita yang buka, nanti kita yang baca, kita yang pelajari. Mam, ini kan kemarin pihak sana membantah semua tudingan apa yang dilontarkan Mami Dewi perihal adanya KDRT, terus disebut ada penyimpangan. Ini gimana, Mbak? Mbak, sebenarnya ngomongin masa lalu itu malu loh, Mbak. Ini udah tahun berapa sih? 2023. Dan perceraian saya 2008 dan saya nggak ada sebut nama dia dan nggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melisa sebagai narasumber di YouTube saya itu benar, dan saya bilang di situ di menit keberapa saya lupa, saya mengatakan bahwa sebentar, aku ada tulis nggak ya menit keberapa, saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar, terserah pemirsa yang mempersepsikan itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang ngereok sama aku nggak tahu kenapa gitu ya kan saya. Ada di sini itu seperti itu udah hubungannya maksudnya. Awalnya aku mencoba baik karena aku kasihan, Mas. Masuk penjara juga aku ibaratnya datang, yang lain teman-temannya nggak ada yang datang, aku datang mensupport. Bahkan di situ mensupport uang, mensupport waktu, mensupport makanan lewat Kak Ida Sari juga. Jadi tiba-tiba dia muncul terus, ngomongin aku terus. Semenjak dia keluar dari pesantren aku jadi bingung sampai akhir. Tapi dia nggak pernah hubungi aku, WA-nya paling cuma ngomong kangen-kangen doang. Tapi aku nggak pernah gubris karena aku merasa bahwa kita sudah selesai dan aku sudah punya kehidupan baru. Tapi bersilaturahmi oke, tidak apa-apa. Tapi si somasi itu ada omongan yang menjurus ke sebuah fitnahan. Belum dibaca. Enggak, kemarin ketika preskon. Oh, kata dia. Ya. Kata dia. Iya. Aku merasa tidak pernah memfitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang maksudnya dia. Soal KDRT itu gimana sih, Mam? KDRT memang pernah terjadi, bukan KDRT, Mas, baku hantam. Kalau Dewi Persik nggak pernah KDRT, Mas. Dewi Persik kalau diapa-apain saya lawan, Mas. Menurut dari versi di sana, katanya Mami yang selalu melakukan hal itu. Aduh, Mas, Komentar ya. iya, aduh, aku tuh gelai gitu ngomongin masa lalu. Aduh, saya tuh sekarang mau ke depan, Mas. Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu nanti pada nggak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Jadi, saya jadi Mam, tadinya kan hubungan baik-baik, tapi makin kesini makin panas. Mbak, kalau aku, Mbak, berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku tidak masalah, karena aku tidak punya masalah. Niatku baik. Kalau orang itu punya niat buruk, biar dia terima karmanya. Prinsip aku gitu. Aku intinya baik sama semua orang. Itu pernah jahat, mau baik sama aku maafkan. Tapi kalau orang itu mengulang kesalahan lagi, ya aku intinya sekarang nih belajar, kata Bang Sandi bilang mampu. Mbak Neng sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan Mbak Neng. Mbak Neng harus bisa memfilter. Kalau Mbak Neng yang dulu kan aku masih kecil ya, 18, 19 tahun pernikahan saya loh. Sekarang aku udah 36 mau ke 37. Logika mikir, kita sekarang jangan semua orang dibaikin. Kadang kala niat kita baik, tapi belum tentu orang itu baik sama kita. Di momen apa sih, Mam, yang bikin Mami Akhirnya Geram. Saya nggak gini, Mbak, kalau bicara benar nggak apa-apa fakta, tapi kalau bicara nggak benar itu bikin malu, Mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba mohon maaf, aku punya pasangan aku aja, pasangan aku yang sekarang aja udah sampai
ini apaan sih gitu. Jadi nggak penting gitu. Ini udah close, case close. Mam, next konser kapan? Ya. Next konser kapan? Next konser itu baru mas. I love you mas, ini yang aku mau mas. Maksudnya biarkan aku hidup dengan bahagia. Aku sudah banyak penderitaan dalam hidup. Next konser aku insya Allah tahun ini di Malaysia, akhir tahun. Mudah-mudahan tidak ada setan-setan atau para jin yang menghantui hidup aku. Amin ya robbal alamin. Makanya aku sering istighfar. Aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa gitu? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri aku, Mbak. Komen-komen di IG dan yang lain-lain sampai ya Allah. Foto Riders Mami apa sih? Mau tahu Riders Oh, Mami ntar apa tanya aja ke sih? manajer mas kalau masalah Boleh nggak Riders, sih? oke? Gitu. Kalau Riders ada, aku nggak tahu. Apa Mas nih? ya, Mami, kan tadi rencana kan ini mau persiapan mau konser mau tapi berapa banyak. kota konsernya? Bukan negara, kota, negara. sorry. Iya. Pertama kan Singapura, habis Singapura insya Allah alhamdulillah sukses kemarin, dan sekarang next Malaysia, nanti next lagi insya Allah di Hong Kong. Itu aku bersama Forwan kawan. Jadi tapi itu niatnya syar'i gitu. Jadi kalau syar'i Dewi. Jadi duit yang aku dapat kita bagiin buat anak-anak yatim piatu. Selebihnya selain Hong Kong ada Taiwan. Terakhir nanti di Amerika. Tapi kalau di Amerika ini khusus untuk orang Indonesia. Jadi bukan kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin membeli tiket dan kemudian mereka beli, alhamdulillah. Tapi kita memang fokuskan pertama untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke, mana Mami Amerikanya? Belum tahu di Amerika. Kita bahas yang Malaysia. Masih Malaysia dulu. Kita fokus ke sana dulu. Seberapa Mama, kangen sih melakukan konser, Mami? Apa mas? Seberapa kangen melakukan konser gitu? Apalagi Kalau di luar dibilang negeri. gini, kan aku tidak pernah, aku kan konser hanya pertama sama Mas Dani pada waktu itu di Malaysia. Alhamdulillah udah tahun kapan waktu aku masih RCM. Sekarang aku bikin konser lagi di Singapura dan itu di Star Theater yang kedua. Ya kalau dibilang berapa lama kangennya, akan kangen terus karena itu kan karya mas. Aku pingin orang melihat karyaku, bukan melihat yang masa lalu. Apalagi yang sudah aku tutup dan aku kubur. Banyak penderitaan yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Jadi aku pingin orang bisa melihat karyaku suatu saat kalau aku meninggal, itu karya yang ada.